Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian semua berada. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama saya di channel Salam Fajar 1977, channel tentang las makam para wali dan orang-orang soleh. Ini adalah makam Sultan Tahmidillah II atau Raja Banjar yang ke-12. Sultan inilah yang meminta kepada Datuk Kalampayan agar dibuatkan sebuah kitab tentang hukum-hukum agama. Adapun kitab tersebut dikenal dengan sebutan Kitab Sabilal Muhtadin, dan nama Sabilal Muhtadin itulah yang menjadi masjid terbesar kebanggaan Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin. Sultan Tahmidillah II inilah yang menjemput Datuk Kalampayan saat pulang dari Tanah Suci Mekah, yaitu sekitar tahun 1772 Masehi atau 1186 Hijriah. Sultan Tahmidillah ini yang memberi Datuk Kalampayan suatu areal atau tempat lahan buat Datuk Kalampayan untuk menyebarkan dakwahnya. Adapun lokasinya itu yang disebut dengan dalam pagar. Dan ini adalah makam yang berkelambu hijau, itu adalah makam Sultan Tahlilullah Raja Banjar yang ke-7. Beliau itulah yang menjemput Datuk Kalampayan saat usia 7 tahun dari desa Lok Gabang atau Kalampayan, kemudian dibawa ke lingkungan istana. Pada saat Sultan Tahlilullah itu mengadakan inspeksi atau perjalanan untuk melihat kondisi masyarakat pada saat itu, dan beliau tertarik dengan tulisan tangan dari Syekh Muhammad Asad Al-Banjari pada saat kecil, sehingga beliau meminta izin kepada kedua orang tua dari Syekh Muhammad Asad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan agar beliau dibawa ke lingkungan istana untuk dididik bersama dengan para anak-anak Kesultanan Banjar yang lain. Dan ini adalah makam anak beliau, yaitu Sultan Tahmidullah atau Raja Banjar yang ke-8. Dan di sebelahnya ada makam Sultan Tamjidillah I, orang tua dari Sultan Tahmidullah. Sultan Tamjidillah I adalah Sultan Banjar yang ke-10. Ada pula di sebelahnya adalah makam Sultan Hamidullah, anak dari Sultan Tahmidullah. Sultan Tamjidillah I juga anak dari Sultan Tahmidullah. Jadi antara Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning itu bersaudara dengan Sultan Tamjidillah I atau orang tua dari Sultan Tahmidullah II. Adapun makamnya ini ada di kota Martapura, yaitu tepatnya di pusat kota, di belakang kantor DPRD kota Banjarmasin, Jalan Batuah, Gang Batuah 1. Ini adalah makam Pangeran Toha atau mertua dari Datuk Kalampayan atau saudara dari Sultan Tahmidillah II yang di dalam pagar. Sultan atau Pangeran Toha ini adalah anak dari Sultan Tamjidillah I, Raja Banjar yang ke-10. Makam beliau ini dulunya sempat tertutup oleh banyaknya rerumputan, tingginya rerumputan. Kurang lebih mungkin puluhan tahun masyarakat di daerah Telok Selong itu tidak ada yang tahunya bahwa di sini ada makam. Dan makam ini ditemukan kurang lebih 5 tahun yang lalu saat ada salah seorang habib yang mengatakan bahwa ada makam keramat yang ada di dalam rerumputan
atau pohon-pohon yang rindang itu. Dan ini adalah makam, diperkirakan makam Ratu Salimah, istri dari Pangeran Toha, mertua dari Datuk Lampayan, mertua bini. Makamnya ini ada di Telok Selong, tepatnya di belakang pom bensin yang ada di Telok Selong. Dulunya makamnya seperti ini. Ini makam kurang lebih 5 tahun yang lalu, foto yang saya ambil ini. Waktu baru-baru ditemukan makam ini heboh dan orang banyak yang ziarah ke areal makam ini. Dan inilah kumpulan makam-makam tersebut, dimana dua makam yang tersebut adalah diperkirakan makam Pangeran Toha dan Ratu Salimah. Pangeran Toha itu makamnya dulu terlihat ada tulisan Arab tahun 1168 Hijriah. Dan inilah makam terbaru dari Pangeran Toha. Makamnya sekarang sudah tidak seperti dulu lagi karena kurang dikenal, kurang terawat. Untuk saat ini makam ini sudah mulai kurang terawat dibandingkan 5 tahun yang lalu. Inilah makam yang diperkirakan makam Pangeran Toha atau mertua dari Datuk Lampayan. Semoga makam ini bisa diperbaiki seperti mana awalnya. Dan ini adalah makam Ratu Aminah, anak dari Pangeran Toha. Ratu Aminah ini adalah salah satu istri dari Datuk Lampayan. Makam Ratu Aminah ini ada di dalam kubah Datuk Lampayan, di samping makam Datuk Kadar Manik dan Datuk Guat. Dari Ratu Aminah ini Datuk Lampayan memiliki salah seorang anak yang bernama Pangeran Mufti Ahmad. Dan inilah makam Pangeran Mufti Ahmad tersebut. Makamnya ada di luar kubah Datuk Lampayan, di samping kiri makam. Makamnya tepat di samping tembok atau kubah Datuk Lampayan. Semoga informasi ini bermanfaat. Salah dinilai mohon dimaafkan.